Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernadafa Delanov. Saya Faruzah Wasami Rosid. Kali ini kita akan membuat video tentang bakat tentang jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki identitas unik untuk membedakan perangkat yang disebut alamat IP. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas seperti dalam rumah, sekolah, kampus, universitas, atau gedung kantor. Untuk mengakses perangkat pada jaringan lokal, perangkat yang kita miliki harus terhubung terlebih dahulu dengan jaringan lokal tersebut. Jaringan lokal ini disebut juga sebagai jaringan LAN, Local Area Network. Jika ingin menghubungkan lebih dari dua perangkat dalam jaringan yang sama, dibutuhkan perangkat tambahan, yaitu switch atau router. Switch atau router adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan perangkat di jaringan komputer dengan menggunakan paket switching untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke tujuan. Jaringan internet. Internet merupakan singkatan dari Internet, merupakan jaringan antar jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan lokal. Jaringan internet dapat mencakup area sebuah negara atau bahkan dapat menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Pengertian internet itu sendiri mungkin dapat kita rumuskan sebagai merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dan media yang lainnya atau kumpulan dari beberapa komputer atau ponsel yang saling berhubung serta saling berkoneksi satu sama lainnya. Untuk dapat menggunakan internet secara langsung, biasanya kalian membutuhkan layanan internet. Layanan internet meliputi komunikasi langsung, email atau chat, diskusi, Usenet, news, email, milis, sumber daya informasi yang terdistribusi, World Wide Web, Gopher, remote login, dan lalu lintas file, Telnet, FTP, dan aneka layanan lainnya. Istilah protokol di internet atau di jaringan lokal mengacu pada suatu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Adapun software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut aplikasi klien. Ada beberapa syarat agar komputer dapat terhubung dengan internet, antara lain dukungan hardware, dukungan software, dan terdaftar ke salah satu penyedia jasa internet ISP, Internet Service Provider. Konfigurasi jaringan komputer. Ada dua komponen utama dalam sebuah jaringan komputer, yaitu node dan link. Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data, atau juga keduanya dalam sebuah jaringan. Contoh node. Link adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dan node yang lain dalam sebuah jaringan. Atau routing pada jaringan komputer. Routing pada jaringan komputer merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Pada sebuah router biasanya terdapat sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan dilalui ketika ada pengiriman data yang melewati router dari satu perangkat ke perangkat lainnya. B. Komunikasi data pada ponsel. Untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel menemukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancing penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS, Base Transceiver Station. BTS adalah antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Web phishing. Salah satu masalah yang mungkin terjadi ketika kalian membuka website yang terindikasi berbahaya adalah phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data penggunanya. Misalnya kalian tiba-tiba dapat pesan melalui surat atau media sosial yang meminta untuk membuka sebuah website yang sama persis dengan website aslinya. Di website tersebut kalian diminta untuk memasukkan
username dan password untuk login. Nah, disinilah data kalian bisa diculik. Dan dari video kami, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.